Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, percaya adanya neraka merupakan salah satu rukun iman. Muslim pun wajib mengimaninya sebagai bukti keimanannya pada hal yang gaib. Setiap manusia pasti tidak ingin saat di akhirat kelak tinggal di dalam neraka. Lokasi ini penuh dengan siksa, sesuai dengan balasan perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidup di dunia. Dikatakan Rasulullah SAW bahwa panas api neraka 70 kali lipat dari panasnya api yang ada saat ini. Sekarang neraka memang tidak berpenghuni. Manusia pun hanya mengetahui lewat Al-Quran dan hadis tentang siksanya yang pedih. Namun tahukah bahwa uap api neraka ternyata sudah kita rasakan saat sekarang ini? Bahkan dikatakan jika uap dari tempat mengerikan tersebut berhembus sebanyak 2 kali setiap tahunnya. Seperti apa dan kapan neraka mengeluarkan uapnya ke bumi? Ternyata uap api neraka yang sudah kita rasakan saat masih hidup ini adalah 2 musim yang terjadi di bumi. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengungkapkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengembuskan hawanya ke dunia. Kondisi neraka saat ini dijelaskan dalam hadis adalah menyala-nyala dan saling membakar satu bagian dengan bagian yang lain. Kondisi saling membakar ini membuat neraka ini mengeluarkan sesekali uapnya keluar pintu neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan salah satu makhluknya ini untuk mengeluarkan uap tersebut. Uap neraka inilah yang membuat musim di bumi berganti dengan begitu mudahnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, neraka mengadu kepada Allah. Ia berkata, wahai Allah, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Hal ini karena neraka masih kosong saat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan neraka untuk mengeluarkan uapnya sebanyak 2 kali, yakni sekali pada musim dingin dan sekali pada musim panas. Uap tersebut adalah rasa panas yang sangat yang kalian rasakan pada musim panas, dan dingin yang paling menggigit yang kalian rasakan pada musim dingin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila panas siang hari tengah menyengat, tangguhkanlah terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat, karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim disebutkan, dari hembusan neraka atau dari hembusan pintu-pintu neraka yang terbuka. Lantas bagaimana bisa neraka terkenal dengan panasnya api menghasilkan uap yang bisa mendinginkan bumi? Ternyata neraka tidak hanya menyiksa dengan hawa panas saja. Di tempat penuh siksa ini, manusia juga akan menerima balasan berupa dingin yang menggigit dan merontokkan tulang. Dari Atsar Abdullah ibnu Abbas, pada hari kiamat nanti penduduk neraka senantiasa dibakar dengan siksa api neraka yang sangat panas. Mereka terus-menerus beristighosah, memohon kepada Allah untuk diganti hawa yang dingin karena tidak kuat siksaan yang dideritanya. Setelah itu akhirnya Allah datangkan dengan hawa yang sangat dingin di neraka. Akhirnya tulang-tulang dan anggota tubuhnya pada patah dan lepas karena rasa dingin yang mereka derita. Lalu mereka meminta lagi untuk didatangkan hawa panas. Hingga Allah datangkan lagi api yang panas untuk membakar mereka. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ulama sepakat jika siksa neraka tidak hanya panas saja, namun juga dingin yang begitu menyiksa. Namun uap neraka yang kita rasakan saat ini tidak sebanding dengan uap yang akan terasa dari dalam neraka yang sebenarnya. Lalu siapa penghuni neraka jahanam? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma man khaffas mawazinu, artinya dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya. Al-Qari'ah ayat 8, yaitu ditimbangkan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Firman Allah, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan makna yang dimaksud ayat tersebut ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah, yaitu neraka jahanam. Lalu diungkap dengan ummihi yang artinya otaknya. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang yang mengenakan sepasang terompah yang otaknya mendidih karenanya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga semua muslim dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, keberadaan neraka memang belum tampak. Namun umat Islam meyakini jika tempat ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hunian bagi hambanya yang dolim, ingkar, dan tamak. Neraka nantinya dipenuhi dengan siksa serta panas api yang menyala-nyala. Berdasarkan riwayat hadis, panas api di sana mencapai 70 kali dari panasnya api di dunia. Tentu uapnya saja akan mampu membakar tubuh-tubuh manusia yang berdosa di dalamnya. Tahukah Anda jika ternyata api di neraka pernah dibawa malaikat Jibril ke dunia? Pada awalnya sang malaikat meminta api neraka sebesar buah kurma saja. Namun penjaga neraka menolaknya, mengingat jumlah tersebut mampu melelehkan 7 langit dan seluruh bumi karena panasnya. Akhirnya api yang dibawa ke bumi hanya sebesar biji zarah saja. Bagaimana kelanjutannya berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, api yang biasa kalian nyalakan merupakan sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh api di dunia ini benar-benar cukup panas, ungkap para sahabat. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, tetapi sungguh api neraka jahanam 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia, yang masing-masing bagian sama panasnya dengan api di dunia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Begitulah dahsyatnya panasnya. Dalam sebuah cerita dikisahkan jika Nabi Adam alaihissalam sesampainya di dunia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan terlebih dahulu harus bekerja keras. Namun ketika sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi layaknya di surga. Harus diolah lagi baru kemudian bisa dinikmati. Caranya adalah memasaknya dengan api. Sang Nabi akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi api. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam. Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Tanya malaikat Malik. Aku minta api neraka seukuran buah kurma, jawab malaikat Jibril. Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya, malaikat Malik menjelaskan. Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja, minta malaikat Jibril. Malaikat Malik menjawab, jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun dan air bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Bumi akan tandus kekeringan. Sang malaikat kemudian bertanya kepada Allah terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, ambillah api dari neraka sebesar zarah. Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar zarah atau ukuran terkecil dari atom. Lalu diserahkan pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam alaihissalam. Lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Ternyata gunung pun tidak sanggup menahan panas dari api yang hanya sebiji zarah tersebut. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, api neraka itu diletakkan di atas gunung yang tinggi. Tetapi ketika api itu diletakkan, gunung tersebut hancur lebur sebab tidak mampu menahan panasnya api neraka yang sebesar zarah itu. Tanah, batu-batu, besi, dan semua yang ada di sekitar gunung, di dalam tanah dan di atas daratan menjadi bara api yang sangat panas dan mengeluarkan asap tebal. Bahkan api neraka itu tembus hingga perut bumi dan menyebabkan munculnya bara api yang sangat besar di dalam perut bumi. Dahsyatnya bara api yang ditinggalkan adalah berwarna hitam pekat, bukan berwarna merah menyala. Api yang kita gunakan hari ini adalah sisa-sisa dari bara api yang membakar tanah, batu, dan besi, dan dari bara api di perut bumi yang kadar panasnya jauh berkurang beratus juta kali dari panasnya api neraka. Sahabat yang beriman, itulah dahsyatnya panasnya api neraka. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.